Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Pamungkas dengan NIM 2289230029. Nah, di sini saya akan membahas 10 materi tentang evaluasi pembelajaran. Oke, evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi guna mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai efektivitas proses belajar mengajar, kemajuan belajar peserta didik, serta kualitas metode dan media pembelajaran yang digunakan. Oke, kita lanjut ke isi dari materi evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu ada teori-teori belajar. Nah, teori-teori belajar ini ada 4 jenis. Yang pertama teori behavioristik, yang kedua teori belajar kognitif, yang ketiga teori belajar konstruktif, yang keempat teori belajar humanistik. Nah, teori behavioristik ini penjelasannya belajar dianggap sebagai proses pembentukan kebiasaan melalui hubungan antara stimulus, rangsangan, dan respon reaksi yang diperkuat oleh hadiah atau hukuman. Contohnya seperti anak menjadi rajin karena mendapat pujian setiap menyelesaikan tugas. Tujuannya itu untuk membentuk perilaku yang diinginkan melalui pengulangan dan penguatan, menanamkan disiplin dan kebiasaan positif pada siswa, mencapai penguasaan keterampilan dasar secara bertahap. Nah, jenis yang kedua ada teori kognitif. Teori kognitif fokus pada bagaimana pikiran memproses informasi. Belajar dianggap sebagai hasil dari proses mental aktif, seperti memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Contohnya, siswa memahami konsep volume dengan menghubungkannya pada pengalaman mengisi air ke dalam botol. Tujuannya mengembangkan pemahaman konsep dan logika berpikir, membantu siswa menjadi pembelajar aktif yang mampu menganalisis informasi. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik, pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman dan interaksi. Guru hanya sebagai fasilitator, bukan pusat informasi. Contohnya, siswa belajar tentang lingkungan dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan dan membuat laporan kelompok. Tujuannya mendorong siswa untuk aktif membangun pengetahuannya sendiri, mengembangkan kemandirian, kreativitas, dan kerjasama. Selanjutnya, teori humanistik. Teori humanistik belajar dianggap berhasil jika siswa berkembang secara utuh, baik secara intelektual, emosional, maupun sosial, fokus pada potensi dan kebutuhan siswa. Contohnya, guru menciptakan suasana kelas yang hangat sehingga siswa merasa nyaman dan percaya diri. Tujuannya mendorong perkembangan dan potensi pribadi siswa secara menyeluruh, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif, menumbuhkan motivasi internal dan rasa percaya diri siswa. Selanjutnya, teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif belajar terjadi dengan mengamati dan meniru perilaku orang lain. Selain itu, keyakinan diri juga berperan penting. Contohnya, siswa belajar cara berbicara di depan umum dengan mencontoh teman yang tampil percaya diri. Tujuannya mengembangkan kemampuan belajar melalui observasi dan pengalaman sosial.
Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu materi karakteristik evaluasi pembelajaran. Karakteristik evaluasi pembelajaran ada 8 jenis. Yang satu, validitas. Validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu instrumen evaluasi mampu mengukur kompetensi, pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang memang menjadi sasaran pengukuran dalam proses pembelajaran. Instrumen yang valid harus memiliki kesesuaian isi dengan konstruksi dengan tujuan pembelajaran sehingga tidak mengandung pertanyaan yang menyimpang atau di luar cakupan materi yang telah diajarkan. Validitas juga menjamin bahwa hasil pengukuran mencerminkan aspek yang sebenarnya ingin diukur, bukan faktor-faktor lain yang tidak relevan. Tujuannya, validitas adalah memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan hasil evaluasi tersebut adalah tepat dan akurat. Dengan instrumen yang valid, pendidik dapat menilai kemampuan siswa secara objektif dan tepat sasaran sehingga program pembelajaran dapat ditingkatkan secara efektif dan efisien. Contohnya, soal ujian kimia tentang reaksi kimia harus mengukur pemahaman siswa terhadap konsep reaksi kimia, bukan tentang sejarah kimiawan. Yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas mengacu pada konsistensi dan kestabilan hasil yang diperoleh dari penggunaan instrumen evaluasi dalam kondisi yang sama, baik dalam pengulangan waktu yang berbeda maupun oleh penilai yang berbeda. Instrumen yang reliabel akan menghasilkan skor atau nilai yang tidak bervariasi secara signifikan akibat faktor kebetulan, subjektivitas penilaian atau kondisi eksternal lainnya. Tujuannya, dengan instrumen yang reliabel, pendidik dapat memastikan bahwa hasil penilaian dapat dipercaya dan tidak berubah-ubah sehingga data evaluasi dapat digunakan secara dasar pengambilan keputusan pembelajaran yang dapat dan berkelanjutan. Contohnya, jika siswa mengerjakan soal matematika yang sama 2 kali dengan waktu berbeda, maka hasilnya relatif konsisten. Yang ketiga, ada objektivitas. Objektivitas merupakan karakteristik instrumen yang menjamin bahwa penilaian dilakukan secara adil, netral, dan tidak dipengaruhi oleh opini, perasaan, atau prasangka pribadi dari penilai. Hal ini biasanya dicapai melalui penggunaan kunci jawaban yang jelas, rubrik, penilaian yang terstruktur, dan soal yang tidak menimbulkan interpretasi ganda. Tujuannya, objektivitas adalah menjamin kesetaraan dan keadilan bagi seluruh peserta didik dalam mendapatkan penilaian yang setara dan bebas dari bias, sehingga hasil evaluasi benar-benar mencerminkan kemampuan siswa tanpa dipengaruhi oleh faktor subjektif. Contohnya, penilaian soal pilihan ganda yang sudah memiliki jawaban pasti sesuai kunci. Yang keempat, ada praktikalitas. Praktikalitas adalah tingkat kemudahan dan kelayakan instrumen dalam pelaksanaan evaluasi dari sisi penggunaan waktu, tenaga, biaya, dan sasaran pendukung. Instrumen yang praktis harus mudah dibuat, digunakan, dan dinilai oleh pendidik serta tidak memberatkan peserta didik dalam pelaksanaannya. Tujuannya, praktikalitas adalah memastikan evaluasi dapat dilakukan secara efektif tanpa mengganggu proses pembelajaran utama dan tanpa membebani guru maupun siswa secara berlebihan, sehingga evaluasi bisa dilaksanakan secara rutin dan konsisten. Contohnya, soal pilihan ganda yang dapat langsung dikoreksi secara cepat dibandingkan soal esai yang panjang. Yang kelima, ada relevansi.
Relevansi menunjukkan kesesuaian antara isi instrumen evaluasi dengan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan materi yang telah diajarkan kepada peserta didik. Instrumen yang relevan menghindari pengukuran terhadap hal-hal yang tidak berhubungan dengan pembelajaran, sehingga informasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan hasil belajar siswa. Tujuannya, dengan instrumen yang relevan, pendidik dapat memastikan bahwa penilaian yang dilakukan benar-benar mencerminkan pencapaian kompetensi yang diharapkan, sehingga hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki proses dan hasil belajar. Yang keenam, sensitivitas. Sensitivitas adalah kemampuan instrumen untuk membedakan tingkat penguasaan peserta didik secara akurat, baik yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, maupun rendah. Instrumen yang sensitif mampu menangkap variasi perbedaan kemampuan dengan jelas, sehingga tidak terjadi clustering nilai dari satu titik saja. Tujuannya sensitivitas adalah agar hasil evaluasi dapat menggambarkan distribusi kemampuan peserta didik secara nyata dan membantu pendidik dalam memberikan interferensi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu. Contohnya, soal dengan tingkat kesulitan bervariasi yang mampu membedakan siswa yang sangat menguasai materi dengan yang masih belajar. Yang ketujuh, spesifisitas. Spesifisitas adalah karakteristik instrumen yang menunjukkan bahwa instrumen tersebut mengukur aspek tertentu secara jelas dan terfokus, tanpa menimbulkan kebingungan atau makna ganda. Soal atau item harus diarahkan untuk mengukur suatu kompetensi atau indikator saja agar hasil pengukuran menjadi lebih akurat dan terarah. Tujuannya agar instrumen evaluasi memberikan data yang jelas dan dapat diinterpretasikan dengan tepat, serta menghindari kesalahan dalam penafsiran hasil evaluasi. Yang kedelapan, proporsionalitas. Proporsionalitas berarti jumlah, bobot, dan bentuk soal disusun sesuai dengan proporsi materi dan kompetensi yang telah diajarkan sehingga setiap bagian materi mendapatkan perhatian yang seimbang dalam evaluasi. Oke, selanjutnya materi yang ketiga adalah pendekatan evaluasi pembelajaran. Pendekatan evaluasi pembelajaran yang pertama itu ada pendekatan formatif. Pendekatan formatif adalah pendekatan yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk memantau dan meningkatkan pemahaman serta kemampuan siswa secara terus-menerus. Tujuannya memberikan umpan balik kepada guru dan siswa agar proses pembelajaran dapat diperbaiki secara langsung dan efektif. Contohnya seperti kuis singkat di tengah pelajaran, terus tanya jawab, tugas kecil, atau diskusi kelompok. Yang kedua, ada evaluasi sumiatif. Pendekatan evaluasi sumiatif yang dilakukan di akhir suatu periode pembelajaran, misalnya akhir semester atau akhir unit materi, untuk menilai pencapaian keseluruhan kompetensi siswa. Tujuannya untuk menentukan tingkat keberhasilan pembelajaran dan memberikan nilai akhir sebagai dasar pengembalian keputusan seperti kenaikan kelas atau kelulusan. Yang ketiga, ada pendekatan diagnostik. Pendekatan diagnostik yang dilakukan sebelum proses pembelajaran dimulai untuk mengetahui kemampuan awal, kesulitan, atau kebutuhan belajar siswa. Tujuannya itu untuk mengidentifikasikan kondisi awal siswa agar guru dapat merancang strategi pembelajaran yang tepat dan menyesuaikan materi. Yang keempat, ada pendekatan otentik.
pendekatan otentik yang menilai kemampuan siswa melalui tugas-tugas nyata dan konstekstual yang mencerminkan penerapan kompetensi dalam situasi kehidupan sehari-hari. Tujuannya untuk mengukur keterampilan dan pemahaman siswa secara menyeluruh dan relevan dengan dunia nyata. Yang kelima, ada pendekatan evaluasi sumiatif dan alternatif. Evaluasi sumiatif yang menggunakan metode selain tes tertulis tradisional untuk mengukur pencapaian kompetensi. Tujuannya memberikan penilaian yang lebih luas dan mendalam, terutama pada aspek keterampilan dan sikap. Contohnya, seperti portofolio, penilaian diri, penilaian teman sejawat, atau produk karya siswa. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Tes adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai kemampuan, pengetahuan, keterampilan, atau sikap seseorang. Tes disusun secara sistematis dan dibentuk soal atau tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Contohnya seperti soal pilihan ganda atau contoh tentang soal esai gitu. Yang kedua, pengukuran. Pengukuran adalah proses kuantifikasi atau pemberian angka terhadap hasil tes atau kinerja seseorang terhadap kriteria tertentu. Pengukuran bersifat objektif dan menghasilkan data numerik. Yang ketiga, ada penilaian. Penilaian adalah proses menginterpretasikan hasil pengukuran untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Penilaian bersifat lebih luas karena bisa mencakup data kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, ada evaluasi. Evaluasi adalah proses menyeluruh yang mencakup tes, pengukuran, penilaian untuk menilai efektivitas pembelajaran, baik dari sisi siswa, guru, strategi pembelajaran, maupun kurikulum. Evaluasi bersifat komprehensif dan digunakan untuk mengembalikan putusan. Yang kelima, pendekatan evaluasi bentuk tes. Evaluasi bentuk tes adalah alat penilaian yang berupa pertanyaan atau tugas yang harus dijawab atau diselesaikan oleh peserta didik untuk mengukur penguasaan mereka terhadap kompetensi tertentu. Tes digunakan untuk memperoleh data yang objektif dan kuantitatif mengenai hasil belajar siswa. Jenis-jenis instrumen evaluasi bentuk tes yaitu yang pertama ada tes objektif, itu berupa pilihan ganda seperti tes dengan tanya jawab yang sudah pasti benar atau salah. Yang kedua itu ada tes uraian. Tes uraian ini tes esai ya. Tes esai. Tes yang menuntut siswa menjawab dengan penjelasan naratif berdasarkan pemahaman dan analisis. Terus selanjutnya tujuan penggunaan tes ini sebagai instrumen evaluasi mengukur penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, memberikan gambaran kuantitatif mengenai hasil belajar, terus menilai kemampuan berpikir tingkat rendah, meningkatkan hingga tingkat tinggi. Yang keenam, instrumen evaluasi bentuk non-tes. Instrumen evaluasi bentuk non-tes adalah alat atau metode penilaian yang tidak berbentuk soal-soal atau yang harus dijawab secara langsung, melainkan dilakukan melalui pengamatan, penugasan, atau dokumen karya siswa. Instrumen ini digunakan untuk menilai aspek sikap, keterampilan, partisipasi, dan proses belajar yang tidak dapat diukur dengan tes tertulis. Tujuan evaluasi non-tes ini menilai aspek efektif, sikap, minat, motivasi, dan psikomotorik keterampilan praktik.
Yang kedua, memberikan penilaian yang lebih menyeluruh terhadap perkembangan peserta didik. Yang ketiga, melengkapi hasil tes tertulis agar gambaran kemampuan siswa lebih komprehensif. Yang keempat, mengamati proses belajar siswa, bukan hanya hasil-hasil akhirnya. Selanjutnya yang ketujuh, penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas adalah proses penilaian yang dirancang, dilaksanakan, dan dikendalikan oleh guru di dalam kelas untuk menilai pencapaian belajar siswa secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penilaian ini mencakup penilaian kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotorik keterampilan dengan menggunakan berbagai instrumen sesuai kebutuhan pembelajaran. Penilaian ini tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga proses siswa dalam mencapai kompetensi tertentu selama pembelajaran berlangsung. Yang kedelapan, pengukuran ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir, mencakup pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Tujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai materi pelajaran dan mampu berpikir logis, analitis, serta kreatif. Ranah afektif berkaitan dengan sikap, menilai minat, perasaan, dan emosi serta siswa terhadap suatu objek atau situasi. Tujuannya menilai bagaimana sikap siswa terhadap proses belajar, kerjasama, tanggung jawab, dan nilai-nilai yang ditanamkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik, keterampilan motorik, koordinasi tubuh, dan penggunaan alat secara tepat dalam kegiatan pembelajaran. Tujuannya menilai sejauh mana siswa mampu melakukan sesuatu keterampilan atau praktik tertentu secara tepat, efektif, dan efisien. Selanjutnya yang kesembilan, analisis instrumen penilaian. Analisis instrumen penilaian adalah proses sistematis untuk mengkaji kualitas butir-butir soal atau alat penilaian guna memastikan bahwa instrumen tersebut valid, reliabel, dan efektif dalam mengukur capaian belajar siswa sesuai tujuan pembelajaran. Analisis ini penting agar penilaian benar-benar mencerminkan kemampuan yang ingin diukur dan dapat digunakan sebagai dasar pengembalian keputusan yang adil dan akurat. Selanjutnya materi yang terakhir, materi ke-10, yaitu penilaian berbasis portofolio. Penilaian berbasis portofolio adalah bentuk penilaian autentik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan merefleksikan hasil karya siswa dalam jangka waktu tertentu untuk menunjukkan perkembangan kompetensi, usaha, serta prestasi belajar siswa. Portofolio mencerminkan proses belajar bukan hanya hasil akhir dan memberikan gambaran komprehensif tentang kemampuan siswa dalam ranah pengetahuan kognitif, keterampilan psikomotor, dan sikap afektif. Tujuan penilaian portofolio menilai perkembangan belajar siswa secara menyeluruh dan berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab dan refleksi diri siswa terhadap hasil belajarnya. Yang ketiga, mendorong pembelajaran yang aktif, kreatif, dan bermakna. Yang keempat, memberikan informasi yang lebih lengkap kepada guru, siswa, dan orang tua tentang kemampuan siswa. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan, evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa melalui berbagai bentuk penilaian, baik tes maupun non-tes, yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penilaian dilakukan untuk mengetahui perkembangan belajar siswa, memperbaiki proses pembelajaran, dan mendukung pengembalian keputusan pendidikan secara objektif. Instrumen evaluasi harus dianalisis secara valid dan reliabel
Pendekatan seperti penilaian berbasis kelas dan portofolio memungkinkan guru menilai siswa secara menyeluruh, autentik, dan berkelanjutan. Baik, hanya segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.